Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Resti Umar, NIM 921420105 dari kelas G program studi S1 Akuntansi, akan menjelaskan materi tentang penagihan pajak dan surat paksa. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perpajakan, dosen pengampu Ibu Mulyani Mahmud, SPD, MSA. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan atau seksi penagihan di kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menanggung jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Menurut Rusdi, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan pelaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyedaraan, dan menjual barang yang telah disita. Sedangkan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah, melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Pejabat dan jurusita pajak. Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, dan surat lain yang diperlakukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak. Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan pajak seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Tugas jurusita pajak yaitu melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan atas barang dan penanggung pajak berdasarkan surat penyitaan, melaksanakan penyedaraan berdasarkan surat perintah penyedaraan. Prosedur penagihan dengan surat paksa. Penagihan dengan surat paksa dikenal penagihan yang keras dalam rangka melakukan law enforcement di bidang perpajakan. Namun, langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu yang pertama surat teguran. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan sampai dengan saat jatuh tempo. Yang kedua, surat paksa. Surat paksa dengan dilakukan apabila jumlah tagihan pajak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Yang ketiga yaitu surat penyitaan. Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Yang keempat yaitu lelang. Apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan. Syarat-syarat lelang yang terkandung dalam pengertian lelang adalah yang pertama, lelang dapat dilakukan di muka umum. Lelang dapat dilakukan berdasarkan hukum, lelang dilakukan di hadapan pejabat,
lelang dilakukan dengan penawaran harga, lelang dilakukan dengan usaha dan pengumpatan peminat, dan lelang ditutup dengan berita acara. Tata cara dan waktu penagihan pajak. Yang pertama, tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa. Yang ketiga, apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan SPMPP. Yang keempat, apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang. Yang kelima, apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang. Oke. Selanjutnya, pencegahan dan penyederaan dapat dilakukan berdasarkan keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat atau pejabat yang bersangkutan. Penyederaan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyederaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Masa penyederaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya. Permohonan pembentulan atau pergantian, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembentulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat yang lain sejenis, surat perintah penagihan seketika sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyederaan, surat pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam apabila jangka waktu yang telah ditentukan pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.